Baik, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, ini narasi-narasi yang muncul kalau dari pasangan satu jangan sampai ada kebocoran soal, ada kekhawatiran jangan sampai ada kecurangan. Kalau dari Bung Eriko ya mau bocor mau nggak apa-apa, kalau orangnya mampu ya nggak masalah. Tapi di masyarakat sendiri ini juga menjadi concern nggak sih terkait penyelenggaraan ini? Jadi saya melihat membaca visi misi dari masing-masing calon. Kalau kita melakukan teks analisis dari dokumen yang diterima KPU itu, yang paling tebal itu dokumennya Gus Jazilul. Amin, pasangan Amin ya, 143 halaman. Kalau saya coba lihat itu Bang. Yang kedua adalah pasangan Prabowo Gibran, 88 halaman. Mungkin ini angka 8 juga identik dengan Pak Prabowo. Dan yang menariknya pasangan Ganjar Mahfud hanya 33. Nah, apakah ini 33 ini sengaja nomor 3 gitu? Atau sudah tahu sebelumnya akan keluar nomor 3 Bang Eriko ya? Tetapi setidaknya dari dokumen yang kita analisis, kata yang paling banyak muncul di pasangan Amin adalah kata ekonomi. Sama dengan pasangan Ganjar Mahfud. Tapi bedanya di pasangan Amin ini lebih kepada ekonomi berkeadilan. Ekonomi adil dan makmur. Sementara kalau di Bang Eriko, di Ganjar Mahfud ini ekonomi digital. Nah, saya bisa paham bahwa tuduhan tidak punya narasi yang selama ini banyak diarahkan kepada Bang Yandri ini dikarenakan memang dokumen visi misi Prabowo Gibran ini lebih kepada potret keberhasilan Pak Jokowi, sehingga aspek kebaruannya kurang. Dan inilah baca dulu 8 Astacita itu 88 udah jelas halaman. Enggak 8 Astacita. Ya. 8 program unggulan, 17 program prioritas itu jelas kok. Ya. Tetapi di situ Bang, ada yang baru bukan hanya melanjutkan ya. Adalah memang semangat keberlanjutan. Tapi ada hal-hal yang konkret gitu, ada. Ya. Gitu loh. Nah, maksud saya adalah bayangan masyarakat bahwa pasangan Prabowo Gibran ini lebih kepada gimmick dibandingkan narasi, karena memang narasi utama dalam dokumen tersebut adalah narasi keberlanjutan. Beda dengan perubahan, dan yang paling menarik Bang Eriko ini perubahan atau keberlanjutan, gitu kan. Nah itu Nanti catatan pertama itu terkait dengan dokumen Mbak. Yang kedua, saya berpikir. Yang ini belum terjawab nih, terkait dengan tudingan-tudingan atau kecurigaan bahwa nanti ada yang bocor lah soalnya. Saya pikir di era sekarang bocor soal itu sudah menjadi hal yang bisa saja terjadi ya, apalagi informasi berseliweran di mana-mana. Bocornya bisa jadi benar, bocornya bisa jadi salah, dan hal ini harus diklarifikasi oleh KPU. Hanya KPU yang bisa memastikan dan mengangkat lagi kepercayaan publik bahwa mereka profesional. Tetapi Mbak, yang menarik menurut saya nanti ada dua hal yang membuat debat akan menjadi menarik. Bukan visi dan misinya Bang menurut saya. Tetapi yang kedua, ini pertarungan antar mantan. Nah, mantan pasangan. Bang Jazilul yang sebelumnya berpasangan dengan Pak Prabowo, tiba-tiba pindah ke pindah ke Pak Anies. Dan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana posisi Caimin menghadapi Pak Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, mantan Mas Gibran dari Bang Eriko, Partai PDIP. Ini juga akan membuat apakah nanti Pak Ganjar atau Mas Gibran pakewu nggak dengan mantan partainya itu. Jadi ini saya pikir dua hal yang akan membuat debat semakin menarik, bukan visi dan misi menurut saya. Sebab apa? Kalau visi dan misi, kalau kita peras itu dokumen Mbak, isinya hampir sama semua. Ekonomi, pembangunan, bangkit, maju. Hampir sama semua, artinya ditawarkan untuk rakyat konkret atau enggak itu loh? Ya, kalau kebijakan saya pikir itu baru ide embrionya saja. Karena waktu 2 minggu atau 1 bulan yang dimiliki oleh masing-masing tim untuk merumuskan kebijakan yang paripurna itu saya pikir bukan waktu yang cukup. Dan bukan satu bentuk kebijakan yang sudah matang sekali. Benar begitu untuk visi misinya Bapak-bapak? Bukan visi misi yang konkret yang ini? Visi misi yang dibuat oleh Amin tentu banyak meletakkan kata keadilan di situ. Karena memang pertama kita mengkoreksi kebijakannya sudah jalan. Pertama dari pertumbuhan ekonomi, target tidak terpenuhi. Ketimpangan makin lebar. Termasuk juga akses yang tidak sama antar kawasan kita ini jauh sekali. Dari tingkat IPM di Sumatera dan bagian timur termasuk di Jawa, itu jauh. Oleh sebab itu akan lebih baik kalau debat itu juga dilaksanakan misalkan untuk Jawa di Jakarta dan Jawa Timur. Itu kita nggak bisa jawab kan, Kalimantan. Enggak, saya ini sebagai masukan supaya ini
untuk menunjukkan keadilan juga. Oke, ini biar keadilan Nah, juga. ini yang saya Gus, maksud. ini waktunya terbatas nih. Saya harus Persis. bagi-bagi juga nih Ini- terkait dengan keadilan. itu yang berbeda Oke, dengan yang ada. Soal visi Itu misinya saya ini maksud. melanjutkan saja, keberlanjutan saja. Ya melanjutkan itu penting. Oke. Karena kalau dirubah semua juga bagi Republik tidak baik. Oke. Ya, oleh karena itu landasan kuat Prabowo Gibran itu jelas. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang baik dilanjutkan, yang belum sempurna kita sempurnakan. Oke, baik. Sambil di sana sini kita lihat mana yang paling pas untuk kebijakan Oke. bersama. Gitu. Baik, terakhir mau melanjutkan atau perubahan? Mbak, yang asli siapa? Maksudnya yang aslinya apa? Loh, yang membawa dari awal wali kota sampai jadi presiden Pak Jokowi itu ya kami. Oke, artinya Nah, siapa yang asli? Ya tentu kami harus bertanggung jawab terhadap hal Oke, itu. jadi ada begitu. melanjutkan berarti ya? Nah, tetapi apapun juga yang dilakukan itu tentu tidak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna milik Yang Maha Kuasa. Nah, tugas kami lah Menyempurnakan untuk itu juga. memberikan yang Oke. terbaik. Itu Baik, saja. terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Yang pasti bagaimana penampilan masing-masing capres dan cawapres itu yang akan ditunggu. Kita akan sama-sama menyaksikan kemampuan dan juga visi misi masing-masing pasangan 12 Desember mendatang. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sesi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.